Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan. Saya dari kelas PTIKF. Di sini pembahasan yang saya akan bahas adalah software komputer. Nah, yang pertama yaitu pembahasannya mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua itu perspektif industri. Yang ketiga itu abad perangkat lunak. Yang keempat daya saing perangkat lunak. Yang kelima yaitu perangkat lunak. Yang keenam karakteristik perangkat lunak. Yang ketujuh yaitu komponen perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah aplikasi perangkat lunak. Yang pertama yaitu mengembangkan perangkat lunak. Mengembangkan perangkat lunak. Perangkat lunak memiliki dua peran, di satu sisi berfungsi sebagai produk dan di sisi lain sebagai kendaraan untuk mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibawa oleh perangkat lunak komputer. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantar, perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer atau sistem operasi. Komunikasi informasi dan penciptaan serta kontrol dari program-program era kedua revolusi Siskom melingkupi dekade pertengahan tahun 1960 sampai 1970-an. Sistem multi-program dan multi-user memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dengan mesin. Teknik interaktif membuka sebuah dunia aplikasi yang baru serta tingkat kecanggihan perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem real-time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data dari banyak sumber sehingga proses pengontrolan dan penghasilan output tidak lagi berada di dalam skala menit, melainkan detik. Kemajuan dan penyimpanan online membawa ke generasi pertama sistem manajemen database. Evolusi perangkat lunak. Pada tahun-tahun awal yaitu 1950 sampai 1960, yaitu berorientasi batch, distribusi terbatas, perangkat lunak customized. Era kedua yaitu pada tahun 1970 yaitu multi-user, real-time database, dan perangkat lunak produk. Era ketiga yaitu tahun 1980 sampai 1990 yaitu sistem terdistribusi, embedded intelligence, perangkat keras biaya rendah. Era keempat yaitu pada tahun 2000-an. Sistem desktop bertenaga kuat teknologi, berorientasi objek, sistem pakar, jaringan syarat tiruan, komputasi paralel, dan komputer jaringan. Nah, era kedua juga ditandai dengan produk perangkat lunak serta kehadiran software house. Era ketiga, evolusi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari satu dekade. Sistem terdistribusi multi komputer yang masing-masing melakukan fungsi secara konkuren dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Kesimpulan dari era ketiga yaitu ditandai dengan kehadiran penyebaran pemakaian mikroprosesor. Evolusi sistem komputer era keempat menjauhkan kita dari komputer individual dan program komputer dan menuju pengaruh kolektif dari komputer dan perangkat lunak. Mesin desktop yang kuat dikontrol oleh sistem operasi yang canggih, jaringan lokal dan global, serta digabung dengan aplikasi perangkat lunak yang maju menjadi sebuah aturan. Teknologi yang berorientasi pada objek dengan cepat menggantikan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang lebih konvensional dalam berbagai area aplikasi. Perangkat lunak sistem pakar dan kecerdasan buatan pada akhirnya bergerak dari laboratorium ke penerapan praktis untuk berbagai masalah dengan jangkauan luas di dunia nyata. Selama era evolusi sistem berbasis komputer, serangkaian masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak masih muncul dan intensitas masalah tersebut terus bertambah. Yang pertama yaitu kemajuan perangkat keras terus berlanjut melampaui kemampuan kita untuk membangun perangkat lunak yang sesuai dengan perangkat keras yang ada. Yang kedua yaitu kemampuan kita untuk membangun program baru tidak dapat memenuhi kebutuhan akan program baru, juga tidak dapat membangun program yang cukup tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar. Yang ketiga yaitu pemakaian komputer yang tersebar luas membuat masyarakat semakin tergantung pada operasi perangkat lunak yang reliable. Kerusakan ekonomis yang besar dan potensi penderitaan manusia dapat muncul bila terjadi kegagalan perangkat lunak. Yang keempat yaitu kita berjuang untuk membangun perangkat lunak komputer dengan reliabilitas dan kualitas yang sangat tinggi.
Yang kelima yaitu kemampuan kita untuk mendukung program yang ada terhambat oleh buruknya desain serta sumber daya yang tidak memadai. Nah, yang kedua yaitu perspektif industri. Perspektif industri. Pada masa awal penghitungan, sistem komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode, dan alat yang kita kenal sebagai hardware engineering. Pada saat itu, perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Pada masa awal, pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Nah, dibanding perangkat keras, perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang berbiaya tinggi. Selama hampir 2 dekade ini, para manajer dan para praktisi melontarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu, mengapa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan program? Yang kedua yaitu, mengapa biayanya sangat tinggi? Yang ketiga, dapatkah kita menemukan kesalahan yang ada pada program sebelum mendistribusikan kepada pelanggan? Yang keempat yaitu, mengapa sangat sulit bagi kita untuk mengulur kemajuan pada suatu perangkat lunak dikembangkan? Yang ketiga yaitu, abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil memiliki apa yang disebut software plant. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbaharui. Yang pertama yaitu aplikasi sistem informasi yang ditulis pada 20 tahun yang lalu yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Yang kedua yaitu aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua, membuat tidak ada orang lagi yang mengetahui struktur internalnya. Yang ketiga yaitu embedded system yang dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tetapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Yang keempat yaitu daya saing perangkat lunak. Nah, sekarang perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Yang kelima yaitu perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Yang pertama yaitu perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Yang kedua yaitu struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Yang ketiga yaitu dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Yang keenam yaitu karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki cara berbeda dari perangkat keras. Yang pertama yaitu perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk klasik. Biaya untuk perangkat lunak dikonsentrasikan kepada pengembangan. Hal ini berarti proyek perangkat lunak tidak dapat diatur seperti pengaturan proyek pemanufakturan. Yang kedua yaitu perangkat lunak tidak usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak yang menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Aspek lain dari keusangan menggambarkan perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Bila komponen suatu perangkat keras telah usang, komponen dapat diganti dengan suku cadang, namun tidak dengan perangkat lunak. Tiap kegagalan perangkat lunak menggambarkan kesalahan dalam perancangan yang diterjemahkan ke dalam kode mesin yang dapat dieksekusi. Yang ketiga yaitu sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build, tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Perhatikan bagaimana perangkat keras untuk diproduksi berbasis mikroprosesor dirancang dan dibuat. Setelah masing komponen diseleksi, perangkat keras dapat dipesan secara terpisah. Sementara pada perangkat lunak tidak, memang memungkinkan untuk memesan perangkat lunak secara terpisah, tetapi tidak merupakan suatu kesatuan yang lengkap, bukan sebagai komponen yang dapat dipasangkan ke dalam program baru. Yang ketujuh yaitu komponen perangkat lunak.
Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Komponen program lunak perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas. Sebuah bahasa yang dibatasi secara eksplisit serta aturan sintak dan semiotik yang dibuat secara baik. Bahasa tingkat menengah memungkinkan pengembangan perangkat lunak serta program tidak tergantung pada mesin. Kode tingkat menengah memungkinkan pengembangan perangkat lunak serta tidak dipengaruhi. Kode mesin sering disebut 3 generasi bahasa komputer yang pertama. Dengan bahasa tersebut, pemrograman harus melihat dengan baik kehusuan, struktur informasi maupun kontrol program itu sendiri. Aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedur, informasi, dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Konten mengarah kepada arti dan bentuk dari informasi yang masuk dan keluar. Memang sulit untuk menentukan kategori untuk aplikasi perangkat lunak. Nah, ketika komplikasi perangkat lunak mulai muncul, maka penggolongan yang drastis menjadi hilang. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luas aplikasi potensial. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program yang lain. Banyak perangkat lunak sistem memproses struktur informasi yang lengkap, namun tetap perangkat lunak di sistem ditandai dengan eratnya interaksi dengan perangkat keras komputer. Yang kedua yaitu perangkat lunak bisnis. Sistem diskrit telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen atau MIS yang mengakses suatu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Aplikasi perangkat lunak bisnis juga meliputi penghitungan klien atau server serta penghitungan interaktif, misalnya pemrosesan transaksi point of sale. Yang ketiga yaitu perangkat lunak real time. Program yang memonitor atau menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadi disebut perangkat lunak real time. Elemen perangkat lunak real time mencakup komponen data yang mengumpulkan dan menformat informasi dari lingkungan eksternal. Sebuah komponen analisis yang mentransformasikan informasi pada suatu oleh aplikasi. Sebuah komponen kontrol atau output yang memberi respon pada lingkungan eksternal. Perlu dicatat di sini bahwa real time berbeda dengan interaksi atau time sharing. Sistem real time harus merespon di dalam suatu rentang waktu yang tetap. Nah, yang keempat yaitu perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan algoritma numbering crunching. Perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis otomotif sampai dinamika orbit pesawat ruang angkasa, dan dari biologi molekuler sampai pabrik yang sudah diotomatisasi. Yang kelima yaitu embedded software. Embedded software ada dalam read-only memori dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan para industri. Embedded software dapat melakukan fungsi yang terbatas serta fungsi esoterik atau misalnya key pada kontrol untuk microwave atau memberikan kemampuan kontrol dan fungsi yang penting. Contohnya yaitu digital dalam sebuah mobile seperti kontrol bahan bakar, penampilan dashboard, sistem rem, dan lain-lain. Yang keenam yaitu perangkat lunak komputer personal, seperti pengolahan data, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen, dan lain-lain. Hanya beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. 7 yaitu perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan atau AI menggunakan algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan pengenalan voice atau image, pembuktian teorema, dan permainan game. Di tahun-tahun terakhir, cabang perangkat lunak kecerdasan buatan atau AI yang baru disebut Artificial Neural Network telah berkembang. Jaringan saraf mensimulasi struktur proses otak dan kemudian membawanya kepada perangkat lunak kelas baru yang dapat mengenali pola kompleks serta belajar dari pengalaman masa lalu.
Yang kedelapan yaitu perangkat lunak sistem operasi atau sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang bertugas untuk mengontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi serta program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah program yang bertindak untuk perantara atau penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer sehingga komputer mudah dipakai. Perangkat lunak komputer dapat digunakan secara efisien. Mengapa mempelajari sistem operasi itu? Yang pertama yaitu merupakan kajian mendasar untuk pendidikan ilmu komputer dan informatika. Yang kedua yaitu rekayasawan dan ilmuwan komputer informatika mutlak memahami sistem operasi karena sistem operasi itu ibarat roh manusia, yaitu komponen-komponen sistem komputer seperti hardware, CPU, hardware-nya itu CPU, memori, perangkat. Yang kedua yaitu sistem operasi untuk mengontrol dan mengelola penggunaan sumber daya komputer, program aplikasi yaitu compiler, database system, bisnis program, dan lain-lain. User yaitu manusia, mesin, dan komputer. Sistem operasi yang pertama dapat memerintah hardware, menangani alokasi sumber daya, dan melindungi aplikasi dari koneksi langsung dari hardware. Yang kedua yaitu kernel adalah jantungnya sistem operasi. Nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan bagian harus selalu beroperasi agar sistem operasi selalu hidup. Tujuan dan tugas sistem operasi adalah yaitu mengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, menyediakan sekumpulan layanan kepada user, pengolahan sumber daya sistem komputer. Selanjutnya yaitu pengolahan sumber daya sistem komputer. Sumber daya fisik seperti keyboard, mouse, joystick, disk drive, CD-ROM, hard disk, printer, monitor, dan lain-lain. Sumber daya abstrak yaitu data dan pemrograman. Yang kelima yaitu berdasarkan banyak sumber daya yang dikelola sistem operasi atau OS. Yang pertama yaitu sangat sulit bagi programmer untuk membuat program pada sumber daya tersebut. Yang kedua yaitu mempermudah programmer dalam membuat program agar dimengerti oleh seluruh lapisan sumber daya tersebut, maka dibutuhkan yang namanya OS. Yang keenam yaitu komponen utama pada sistem operasi yaitu manajemen proses, manajemen memori, input-output, berkas, protection system, networking, command inverter system. Komponen utama pada sistem operasi yaitu lanjutannya layanan-layanan yang disediakan sistem operasi, program execution, I/O operation, file atau system manipulation. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.